Perkenalkan, nama aku Dana Josen Victoria dari kelas 12 IPS 1 absen 9. Di sini aku ingin menyampaikan cerita yang berjudul Ande-Ande Lumut. Pertama-tama aku akan mengenalkan para tokohnya. Yang pertama ada Prabu Jayanegara, lalu ada Prabu Jayangrana, lalu ada Ande-Ande Lumut atau Raden Panji Asmarabangun, ada Klenting Kuning atau Dewi Sekartaji, lalu ada Klenting Hijau, Klenting Merah, dan Klenting Biru. Lalu ada Mbok Rondo, lalu ada Bangau, ada Kepiting. Jadi dengerin terus ya ceritanya. Dan beginilah ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu di Provinsi Jawa Timur, berdirilah dua kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Prabu Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Jayangrana. Kerajaan ini sangat makmur dan kedua kerajaan ini sangat bersahabat dan mereka juga sangat mencintai, serta kedua raja ini merupakan raja yang sangat bijaksana dan baik hati. Suatu hari mereka berdua mengadakan perundingan bagaimana cara untuk menghilangkan perang persaudaraan. Lalu mereka berdua mempunyai ide bagaimana jika mereka berdua menjodohkan putra dan putri mereka. Akhirnya mereka berniatan untuk menjodohkan Raden Panji Asmarabangun dengan Dewi Sekartaji. Setelah diumumkan kepada Raden Panji dan Dewi Sekartaji, Raden Panji dan Dewi Sekartaji pun menyetujui. Akhirnya Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji pun menikah. Mereka berdua sangat mencintai satu sama lainnya. Raden Panji Asmarabangun sangat mencintai Dewi Sekartaji, sedangkan Dewi Sekartaji sangat mencintai Raden Panji Asmarabangun. Mereka dua rela merelakan nyawanya demi satu dengan lainnya. Suatu ketika, istana Raden Panji diserang oleh musuh yang mengakibatkan Raden Panji Asmarabangun harus turun tangan untuk menyelamatkan kerajaannya. Demi menyelamatkan kerajaannya dan menyelamatkan Dewi Sekartaji, Raden Panji Asmarabangun menyuruh Dewi Sekartaji untuk meninggalkan kerajaan demi untuk menyelamatkan dirinya. Raden Panji Asmarabangun berkata kepada Dewi Sekartaji, "Dewi Sekartaji, istriku, lebih baik kau meninggalkan istana saja. Aku tak mau jika kau terluka." Awalnya Dewi Sekartaji menolak tawaran Raden Panji Asmarabangun untuk meninggalkan istana karena ia tak mau meninggalkan suaminya sendirian karena cintanya yang begitu besar. Dewi Sekartaji pun menjawab, "Aku tak mau meninggalkanmu karena aku takut kau celaka." Lalu untuk memperkuat suruhan dari Raden Panji Asmarabangun, akhirnya Raden Panji Asmarabangun berkata, Sudahlah, tak apa, lebih baik kau meninggalkan istana karena aku berjanji padamu kalau aku akan memenangkan peperangan ini. Jadi lebih baik kau menyelamatkan dirimu karena aku tak mau kau celaka." Dan karena suruhan Raden Panji Asmarabangun yang bertubi-tubi, akhirnya Dewi Sekartaji pun menuruti apa yang diminta oleh Raden Panji Asmarabangun. Dewi Sekartaji pun meninggalkan istana untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan Raden Panji Asmarabangun ikut berperang untuk membela kerajaannya. Dewi Sekartaji pun meninggalkan istana dan pergi ke sebuah desa terpencil. Di sana ia menyamar sebagai Klenting Kuning untuk menghindari musuh dan supaya warga tidak curiga kepada dia dan tidak mengenalinya. Dewi Sekartaji atau Klenting Kuning di sana ikut tinggal bersama Mbok Rondo. Mbok Rondo ini mempunyai 3 anak. Dan Mbok Rondo ini termasuk orang yang sedikit kejam dan juga anak-anaknya juga kejam. Sebenarnya Dewi Sekartaji tak kenal siapapun di sana, tapi karena terpaksa untuk menyelamatkan dirinya, akhirnya Dewi Sekartaji berubah menjadi Klenting Kuning dan hidup bersama Mbok Rondo. Nama ketiga anak dari Mbok Rondo itu adalah Klenting Hijau, Klenting Biru, dan Klenting Merah. Ketiga anak Mbok Rondo ini memiliki sifat yang sangat buruk. Mereka suka sombong, mereka suka mengajak sesama dan suka menyakiti hati orang lain serta memberikan perlakuan yang tidak baik terhadap orang lain. Itu ketika Klenting Hijau memanggil Klenting Kuning, "Klenting Kuning, Klenting Kuning, kemarilah." Klenting Kuning pun datang. "Ada apa Klenting Hijau, saudaraku?" Lalu Klenting Hijau menjawab, "Saudaramu? Kamu tuh bukan saudaraku tahu. Kamu tuh di sini cuma hidup numpang. Jadi kamu tuh harus kerja ya."
nggak mau kamu tuh hanya santai-santai, jadi kamu harus kerja, membersihkan rumah, membersihkan bajuku dan saudara-saudaraku. Mengerti kamu Kelenting Kuning? Kelenting Kuning pun merasa sakit hati sebenarnya, tapi ia tetap sabar dan menjalani hidupnya yang penuh sengsara. Kelenting Kuning menjawab Kelenting Hijau dengan baik hati. Baiklah Kelenting Hijau, aku akan membersihkan kamar dan bajumu serta menyiapkan makanan untuk kalian bertiga serta untuk kamu. Lalu Kelenting Kuning menjawab, gitu dong, kamu harus tahu tugasmu apa. Saat Kelenting Kuning sedang memasak di dapur, tiba-tiba Kelenting Merah memanggil Kelenting Kuning dengan keras. Kelenting Kuning, kemarilah. Lalu Kelenting Kuning pun dengan sabar menuju kepada Kelenting Merah. Ada apa Kelenting Merah? Lalu Kelenting Merah menjawab dengan kasar. Ada apa? Kamu tahu nggak sih? Kamu tuh masaknya lama banget, aku tuh udah lapar banget. Aku tuh sekarang mau makan langsung tidur sama membersihkan badanku ini. Aku mau tetap cantik ya. Jadi kamu sekarang cepet masak karena aku udah lapar. Mendengar perkataan Kelenting Merah, Kelenting Kuning pun merasa sedih. Namun ia tetap sabar menjalaninya dan ia kembali masak. Dari kehidupan Kelenting Kuning di desa yang penuh dengan keburukan dan siksaan di istana, Raden Panji Asmarabangun merasa sedih. Meskipun ia telah memenangkan peperangan, istana kini menjadi sepi sekali tanpa kehadiran Dewi Sekartaji yang sangat ia cintai. Ia merindukan senyum dan tawa Dewi Sekartaji. Karena kerinduannya itu, Raden Panji Asmarabangun menyuruh senopatinya untuk mencari Dewi Sekartaji. Ia pun mengarahkan senopatinya dan prajuritnya untuk menyebar ke seluruh daerah guna mencari Dewi Sekartaji. Ia pun memanggil senopatinya. Senopati, kemarilah. Senopatinya pun datang langsung ke hadapan Raden Panji Asmarabangun dan berkata, ada apa Raden memanggilku? Lalu Raden Panji Asmarabangun berkata, kerahkan seluruh prajurit dan kau ikutlah bersama mereka pergi ke seluruh pelosok desa yang ada di wilayah ini dan carilah Dewi Sekartaji. Tanpa basa-basi, Senopati langsung melaksanakan perintah dari Raden Panji Asmarabangun. Senopati bersama seluruh prajuritnya langsung pergi untuk melaksanakan perintah Raden Panji Asmarabangun. Ia pergi ke seluruh desa. Tibalah ia di suatu desa dan dia mendapatkan informasi dari beberapa warga bahwa ada seorang wanita yang wajahnya sangat cantik mirip Dewi Sekartaji. Tanpa basa-basi, Senopati setelah mendengar berita tersebut, Senopati langsung cepat-cepat kembali ke kerajaan untuk mengabarkan informasi tersebut kepada Raden Panji Asmarabangun. Di istana, Raden Panji Asmarabangun sudah tak sabar lagi menunggu kepulangan dari Senopati. Akhirnya Senopati pun sampai. Senopati langsung masuk ke kerajaan dan menghadap kepada Raden Panji Asmarabangun. Salam Raden, saya sudah menyebar ke seluruh desa-desa dan saya mendapatkan informasi dari salah satu warga di desa tersebut bahwa ada seorang wanita yang kecantikannya sangat mirip dengan Dewi Sekartaji. Mendengar berita tersebut, Raden Panji Asmarabangun sangat senang hatinya. Namun ia mempunyai ide lain untuk mencari Dewi Sekartaji. Panji Asmarabangun mempunyai ide, ia akan pergi ke suatu desa di seberang dari desa yang tempat tinggal Dewi Sekartaji tadi, dan ia akan menyamar di sana. Sesampainya di desa Dadapan, yaitu desa yang berseberangan langsung dengan desa tempat tinggal dari gadis yang wajahnya mirip dengan Sekartaji, di sana Raden Panji Asmarabangun meminta tolong kepada seorang janda yang biasanya dipanggil atau disebut dengan Mbok Rondo Dadapan. Dan Raden Panji Asmarabangun pun berkata, wahai Mbok, apakah engkau bersedia menolongku? Kata Raden Panji Asmarabangun. Lalu Mbok Rondo Dadapan menjawab, bersedia Raden, apapun akan saya lakukan untuk membantumu. Lalu Raden Panji Asmarabangun pun bercerita tentang kejadian di istana sampai Dewi Sekartaji pun menghilang dari istana. Setelah itu Raden Panji Asmarabangun pun meminta tolong kepada Mbok Rondo Dadapan untuk mengangkat Raden Panji Asmarabangun sebagai anaknya dan mengganti namanya sebagai Ande-Ande Mumut.
Ande-ande lumut ini tinggal dengan seorang yang sangat tampan dan hidupnya tercukupi. Karena memang Mbok Rondo adalah orang yang terpandang di desa Dadapan. Nah, tekadnya untuk mencari Dewi Sekartaji hingga ketemu, akhirnya Raden Panji Asmarabangun dengan Mbok Rondo mengadakan perjodohan. Semua wanita boleh datang ke rumah ande-ande lumut untuk menjadikan ande-ande lumut sebagai suaminya. Mbok Rondo pun ikut menyebarkan informasi ini ke desa-desa seberang. Hingga Mbok Rondo pun juga menyebarkan informasi ini ke desa tempat tinggal gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji. Setelah disebarkan berita-berita tersebut ke beberapa desa yang ada di penjuru tersebut, kelenting hijau, kelenting merah, dan kelenting biru pun mendengar informasi tersebut dan mereka sangat gembira. Mereka berharap dan mereka tertarik sekali untuk ikut perjodohan tersebut dengan harapan ada salah satu dari mereka yang dijadikan permaisuri oleh ande-ande lumut yang terkenal tampan dan kaya raya. Kelenting kuning pun yang mendengar informasi itu langsung menyamperi ketiga saudaranya dan berkata, "Wahai ketiga saudaraku, apakah aku boleh ikut dengan kalian untuk ikut bertemu dengan ande-ande lumut?" Mendengar perkataan dari kelenting kuning, ketiga saudaranya pun langsung memarahi kelenting kuning. Kelenting biru berkata, "Hei, kelenting kuning, enak aja kamu mau ikut. Kamu kira tuh kamu cantik, kamu ya nggak boleh ya ikut. Cuma kita bertiga yang boleh ikut, tugasmu tuh cuma bersih-bersih aja di rumah." Lalu kelenting merah pun ikut kata, kamu tuh orang jelek. Kita dong, kayak aku kelenting kuning, kelenting hijau, kita tuh sangat cantik, pasti ada lumut mau sama kita. Kelenting hijau pun ikut memaki kelenting kuning. Kelenting kuning pun merasa sedih karena perlakuan ketiga saudaranya tersebut. Ia pun akhirnya merelakan ikutnya. Mendengar perkataan ketiga saudaranya tersebut, kelenting kuning merasa sangat sedih. Ia harus merelakan dan tetap sabar untuk tidak bertemu dengan ande-ande lumut. Tapi ia merasa bahwa ia sudah dekat sekali dengan ande-ande lumut. Bahkan saat mendengar namanya, ia langsung teringat oleh kekasihnya atau suaminya, Raden Panji Asmarabangun. Tiba-tiba saat kelenting kuning merasa sedih, ia melihat ke kamar kelenting merah, kelenting biru, dan kelenting hijau. Mereka sedang asik berdandan dengan berbicara. Asiknya, habis ini kita bakal ketemu dengan ande-ande lumut. Dia sangat ganteng. Aku tuh gak sabar ya yang menjadi permaisurinya. Lalu kelenting biru menjawab, enak aja, aku dong yang pastinya jadi istrinya. Secara kan aku cantik banget, emang kamu kelenting hijau? Lalu kelenting merah menyaut, hei kalian berdua, kalian tuh gak pantas tahu jadi istrinya ande-ande lumut. Yang pantas tuh aku, karena aku tuh cantik banget. Berbicara dari kelenting kuning yang sangat bau dan jelek itu. Lalu kelenting hijau dan biru menjawab, iya bener banget, jangan sampai kelenting kuning ikut. Lebih baik kita menyuruh dia untuk membersihkan rumah dan mencuci baju serta masak yang banyak. Siapa tahu nanti kita ada yang jadi permaisurinya. Kita bisa mengadakan acara yang sangat besar-besar. Kelenting kuning yang mendengar perkataan saudara-saudaranya tersebut di dalam kamar merasa sedih sekali. Ia pun menangis di depan kamar tersebut. Tiba-tiba kelenting hijau dan kelenting merah pun datang dan berkata, hei kelenting kuning, kamu nguping ya pembicaraan kita? Kamu kok kurang ajar banget sih? Lalu kelenting kuning pun menjawab, kenapa kalian sangat tega denganku? Emang apa salahku? Lalu kelenting merah menjawab dengan sangat kasar, hei, kamu gak tahu apa salahmu? Kamu tuh udah usahain kita tahu, dengan adanya kamu di sini makanan kita jadi berkurang, tempat tidur kita jadi berkurang, semuanya berkurang gara-gara kamu. Jadi karena kamu ada di sini, kamu harus bersihin semua yang menjadi tugas kamu, mulai dari cuci piring, bersih-bersih, dan memasak. Lalu kelenting merah pun menyaut, sekarang kamu harus mencuci baju. Akhirnya kelenting kuning memutuskan untuk mencuci baju, yaitu bajunya dari ketiga saudaranya tadi. Sedangkan saudaranya tersebut, kelenting hijau, kelenting biru, dan kelenting merah, pergi ke perjodohan ande-ande lumut. Kelenting kuning pun sangat ingin pergi, namun ia tahu bahwa ia tak dibolehkan oleh ketiga saudaranya. Ia pun pergi mencuci di sungai. Di tengah-tengah perjalanan menuju sungai, tiba-tiba seekor burung bangau pun hinggap di samping kelenting kuning dan berkata,
Hei Kelenting kuning. Kelenting kuning pun langsung kaget mendengar perkataan bangau tersebut dan berkata, Kau bisa berbicara? Lalu jawab bangau tersebut, iya, memang aku bisa berbicara dan aku tahu apa yang kau inginkan. Aku tahu kau ingin pergi bertemu dengan andi-andi lumut kan? Bawalah pecut ini. Lalu Kelenting kuning pun menjawab, buat apa pecut itu? Dan gimana kau tahu kalau aku ingin pergi menemui andi-andi lumut? Kalau bangau tersebut menjawab, kau tak perlu tahu bagaimana caranya aku bisa mengetahui apa yang kau inginkan. Yang penting kau bawalah pecut ini saat ingin pergi ke desa seberang atau desa dadapan tempat andi-andi lumut tinggal. Tanpa basa-basi, Kelenting kuning pun langsung mengambil pecut tersebut dan bangau pun terbang dan hilang meninggalkan Kelenting kuning. Kelenting kuning pun langsung kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap pergi menuju perjodohan. Kelenting kuning yang menuju rumah untuk bersiap-siap pergi ke desa dadapan untuk mengikuti perjodohan, sedangkan ketiga saudara Kelenting kuning sedang pergi menuju sungai. Dan sesampainya di sungai, Kelenting merah, Kelenting biru, dan Kelenting hijau tak melihat satupun ada perahu atau ada orang sana yang dapat menghantarkan mereka menuju desa seberang, yaitu desa dadapan. Mereka pun bingung dan terdiam bagaimana cara untuk menyeberang ke desa dadapan. Tiba-tiba saat mereka sedang berpikir, muncullah seekor yuyu kangkang raksasa. Yuyu kangkang ini berkata kepada tiga saudara ini, hei gadis-gadis, aku tahu kau ingin menyeberang ke desa dadapan kan? Aku bisa membantu kalian, tapi dengan satu syarat. Lalu Kelenting merah menjawab, syarat apa itu? Lalu yuyu kangkang menjawab lagi, kau harus mau menciumku. Lalu Kelenting biru kaget dengan syarat yang diberikan dengan yuyu kangkang. Dan Kelenting biru pun menjawab, tak maulah, kamu tuh bau amis, sedangkan kita sudah cantik tahu bertiga. Yuyu kangkang pun berkata, ya sudah kalau nggak mau, tunggu aja di sini sampai matahari terbenam, kalian tak bakal bisa menyeberang ke desa dadapan. Kelenting hijau pun menjawab, hantarkan kami atau kami akan membunuhmu. Lalu Yuyu kangkang berkata, bunuh saja kalau bisa. Ternyata usaha yang mereka lakukan pun sia-sia. Mereka pun menghabiskan banyak waktu dan mereka pun tak menyeberang-nyeberang ke sungai. Akhirnya setelah lama berpikir, akhirnya mereka memutuskan untuk menuruti apa syarat dari yuyu kangkang. Mereka mau mencium yuyu kangkang demi untuk menyeberang ke desa dadapan dan bertemu dengan andi-andi lumut. Yang pertama menyium yuyu kangkang adalah Kelenting hijau. Kelenting hijau mencium yuyu kangkang di keningnya dan akhirnya yuyu kangkang mau menghantarkan Kelenting hijau menuju desa dadapan. Kelenting hijau, yuyu kangkang kembali mendapat ciuman dari Kelenting biru. Setelah dicium oleh Kelenting biru, yuyu kangkang masih senang dan ia mau mengantarkan Kelenting biru menuju desa dadapan. Terakhir setelah Kelenting hijau dan Kelenting biru, saatnya Kelenting merah. Awalnya Kelenting merah tak mau mencium yuyu kangkang, tapi karena terpaksa, Kelenting merah akhirnya mencium yuyu kangkang tepat di keningnya. Yuyu kangkang pun mengantarkan Kelenting merah menuju seberang sungai. Meskipun Kelenting merah sangat jijik dengan yuyu kangkang, tapi terpaksa melakukan itu demi andi-andi lumut, karena andi-andi lumut sangat kaya. Setelah sampai di seberang, Kelenting merah, hijau, dan biru pun sangat senang karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan andi-andi lumut. Kelenting biru pun berkata, akhirnya sebentar lagi aku bertemu dengan calon suamiku. Aku tak sabar sekali bertemu dengan calon suamiku. Lalu Kelenting merah dan hijau menjawab, tak mungkin andi-andi lumut mau denganmu. Pasti andi-andi lumut mau dengan kita berdua, antara aku, Kelenting hijau, dan Kelenting kuning. Lalu Kelenting biru menjawab, kita lihat saja. Kelenting kuning yang masih di perjalanan menuju desa dadapan, dan ketiga saudaranya, Kelenting hijau, Kelenting biru, dan Kelenting merah sudah sampai di rumah andi-andi lumut dan Mbok Rondo dadapan. Di sana mereka kaget karena mereka bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan, namanya pasti andi-andi lumut, dan dia pun terlihat sebagai seorang bangsawan di kampung tersebut. Mereka pun langsung mencari perhatian dari andi-andi lumut.
Namun sayang, Andi-Andi Lumut pun tak tertarik dengan mereka bertiga, karena Andi-Andi Lumut tahu mereka bau amis karena mereka mau mencium Yuyu Kangkang. Mereka bertiga pun merasa kesal karena Andi-Andi Lumut tak menghiraukan mereka dan malah menolak mereka bertiga. Balik ke perjuangan Kelenting Kuning, ia sedang berjalan menuju seberang atau desa Dadapan. Ia pun dihadapkan oleh sungai yang sangat luas dan dalam. Di sana ia pun kebingungan bagaimana cara supaya ia dapat menyeberangi sungai tersebut. Lalu seperti tadi, Yuyu Kangkang pun menyamperin Yuyu Kuning dan berkata, "Hei gadis cantik, aku tahu kamu mau menyeberang ke desa seberang kan? Aku bisa membantumu." Lalu Kelenting Kuning berkata, "Benarkah? Kalau begitu hantarkan aku." Lalu Yuyu Kangkang berkata, "Tak semudah itu, aku mempunyai satu syarat. Kamu harus mau menciumku di bagian kening. Aku akan menghantarmu setelah kau mau menciumku." Kelenting Kuning pun marah dengan perkataan Yuyu Kangkang. Ia pun berkata, "Dasar binatang kurang ajar, kau tak sopan dengan orang lain berbicara seperti itu, terutama pada perempuan." Lalu Yuyu Kangkang berkata, "Ya sudah, kalau tak mau aku tak akan menghantarkanmu." Kelenting Kuning pun merasa setelah ketika saudara Kelenting Kuning yang tolong oleh Andi-Andi Lumut, tiba-tiba Kelenting Kuning pun sampai ke rumah Andi-Andi Lumut. Kelenting Kuning pun langsung kaget melihat siapa Andi-Andi Lumut sebenarnya. Kelenting Kuning pun sangat-sangat gembira karena ternyata Andi-Andi Lumut adalah Raden Panji Asmarabangun. Dan Panji Asmarabangun pun sangat senang melihat bahwa gadis yang ternyata wajahnya mirip Dewi Sekartaji ternyata memanglah Sekartaji atau Kelenting Kuning. Akhirnya Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji pun kembali bersama, dan mereka sangat senang dan sangat-sangat mencintai satu sama lainnya seperti dulu lagi. Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji pun kembali ke istana dan kembali menjabat sebagai raja dan ratu di istana tersebut, dan mereka pun hidup bahagia. Raden Panji Asmarabangun tak melupakan jasa dari Mbok Rondo. Ia pun mengajak Mbok Rondo untuk tinggal dalam istana. Mbok Rondo pun sangat senang atas tawaran Raden Panji Asmarabangun, dan Mbok Rondo pun menyetujuinya untuk tinggal dalam istana. Akhirnya Dewi Sekartaji dengan Raden Panji Asmarabangun dapat bersatu, dan Mbok Rondo pun ikut tinggal di dalam kerajaan bersama mereka. Tamat. Terima kasih yang telah menonton cerita tersebut. Jangan lupa like. Terima kasih. Bye.